Kastil Langit Terrarium, terdengar gemuruh suara dari para penonton. Terlihat dua orang yang berdiri saling berhadapan. Pria ini bernama Dean, kelas Agility Swordman, peringkat kedua. Sedangkan wanita di hadapannya bernama Nagi, kelas Swordman, peringkat pertama. Akhirnya kita bertemu, ucap Dean sambil maju menyerang Nagi. Namun Nagi tidak membiarkan Dean mendekat dengan menyerangnya menggunakan sihir Firebolt. Sebuah serangan Firebolt mampu dihindari Dean dengan sangat mudah. Kemudian Nagi kembali menyerang Dean menggunakan sihir cahaya. Namun Dean yang memiliki kelas Agility Swordman bergerak dengan cepat menghindari semua serangan yang datang padanya. Dan seketika melesat dengan cepat, ia sudah berada di hadapan Nagi dan menusuk tubuh Nagi dengan pedangnya. Namun Nagi dengan tatapan yang dingin mengembalikan serangan Dean menggunakan Combusing Sword yang langsung menebas lengan dari Dean. Panel pun berpindah ke dalam sebuah kereta. Dan ternyata itu adalah sebuah adegan dalam webtoon yang dibaca oleh MC dalam cerita ini yang bernama Heo Jin. Heo Jin berkata alur cerita webtoon ini gampang ditebak dan ia tidak suka dengan skenario di mana tokoh utama dalam webtoon dikalahkan oleh musuh yang lebih kuat. Dia yang merasa tidak puas berkomentar dengan cukup berani menulis jika dia menjadi komen terbaik, dia akan menggantikan si pria yang menggunakan Combusing Blade atau apalah itu untuk mengalahkan si wanita sembari tertawa. Namun Heo Jin tidak menyadari ternyata penulis dari webtoon ini adalah seorang dewa. Dan sang dewa tersebut menanggapi komentar Heo Jin dengan serius. Dan dia berkata, dasar bocah konyol, kalau memang bisa coba saja. Like pertama diberikan. Heo Jin yang masih serius menanggapi webtoon tersebut terkejut ketika seorang wanita menyuruh menggeser tasnya dan ingin duduk sebelahnya. Ternyata dia adalah Yonaseo, teman sekelas Heo Jin, seorang wanita yang cukup populer di sekolahnya dan membuat situasi menjadi canggung karena dia tidak terlalu mengenal Yonaseo. Ketika sampai di depan sekolah, Yonaseo tiba-tiba memberikan sebungkus rokok dan menitipnya ke Heo Jin. Hal itu membuat Heo Jin kaget lalu bertanya kenapa harus dia. Dan Yonaseo menjawab karena kita teman. Heo Jin pun diam tanpa berkata satu kata pun. Like 20 diberikan. Di dalam kelas, Heo Jin merasa cemas karena membawa barang titipan dari Yonaseo. Kemudian tiba-tiba ia mendengar sebuah suara Combusing Sword lalu mencari dari mana asal suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara dari teman sekelasnya yang sedang bercerita. Sehingga dia berpikir ingin ikut bergabung karena melihat di sana ada Yonaseo. Namun ia mengurungkan niatnya karena itu adalah kumpulan siswa populer di kelasnya. Ternyata benar ketiga teman sekelasnya sedang membahas webtoon player sama seperti Heo Jin baca. Kemudian tiba-tiba Heo Jin ikut menyela pembicaraan mereka dengan berkata dia juga membaca webtoon player tersebut, bahkan menjelaskan dengan detail segala yang dia tahu tentang webtoon itu. Namun mereka semua hanya diam dan menatap dingin Heo Jin. Bahkan Yonaseo yang ditemuinya tadi mengatakan Heo Jin orang yang aneh dan ia tidak mengenal Heo Jin. Hal itu membuat Heo Jin merasa terpuruk lalu berjalan pergi. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Heo Jin dan merangkulnya lalu berkata dia juga suka webtoon dan setiap minggu membacanya. Hal itu membuat Heo Jin kaget lalu melihat ke arahnya dan dia adalah Kim Taewon yang terlihat seperti membela Heo Jin. Namun mereka berdua justru ditertawakan dan melihat Kim Taewon seorang otaku sama seperti Heo Jin. Panel pun berpindah ke lapangan sekolah. Terlihat Heo Jin yang sedang melamun sambil mengingat kejadian memalukan di kelas tadi. Kemudian menyesalinya yang mana seharusnya dia diam saja dan tak berbicara sesuatu yang tidak perlu. Dan itu membuatnya kesal telah melakukan semuanya. Tiba-tiba salah satu teman kelas yang membuli Heo Jin berteriak ke Heo Jin untuk menahan bola yang datang ke arahnya. Hal itu membuat Heo Jin semakin kesal dan berkata, dasar bola sialan, kenapa terbang ke sini dan menggangguku? Dengan geram dan penuh kekesalan, Heo Jin ingin menendang bola tersebut dengan sekuat tenaga. Namun ternyata tidak mengenai bola, bahkan masuk ke dalam gawang yang dijaga Kim Taewon. Hal itu membuat teman sekelasnya si kurus tukang bully memarahi Heo Jin dan Kim Taewon kenapa tidak bisa menahan bola tersebut. Namun Kim Taewon beralasan dia tidak bisa menahan bola tersebut karena sedang membaca webtoon player. Mendengar itu Heo Jin kaget. Like 67 diberikan. Scene pun berpindah terlihat Heo Jin yang sedang berada di dalam toilet sambil kembali melihat webtoon player yang ia baca tadi. Dan heran kenapa Kim Taewon bisa bengong hanya karena membacanya, padahal ceritanya tidak seru.
Jin kemudian mendengar suara dari luar toilet. Itu adalah suara dari si anak kurus tukang bully dan si anak gendut berkacamata yang menghampiri Kim Taeyeon lalu mengatakan Jin dan Kim Taeyeon sialan karena mereka berdua kalah taruhan. Kemudian si anak gendut berkacamata menanyakan ke Kim Taeyeon kenapa dia terus-terusan membantu Jin. Lalu teman yang kurus itu memberitahu kalau Kim Taeyeon dan Jin itu teman SMP dan bertanya apa karena itu Kim Taeyeon membela Jin. Lalu Kim Taeyeon menjawab bukan karena itu tapi karena aku kasihan. Itu membuat Jin yang mendengarnya terpukul. Bel pelajaran pun berbunyi dan kedua anak itu bergegas pergi. Jin pun bersyukur dirinya tidak ketahuan karena sejak tadi mendengar percakapan mereka. Namun ternyata Kim Taeyeon tahu sejak tadi Jin ada di situ dan berkata dasar bocah menyedihkan. Mendengar itu Jin pun geram dan berkata dalam hatinya dia benci webtoon yang tokoh utamanya dikalahkan oleh musuh yang kuat. Karena sudah cukup baginya kalah di kehidupan nyata dan tidak terima dengan kenyataan ini. 99 like diberikan. Jin pun berkata dia juga ingin menjadi tokoh utama dalam cerita. Notifikasi bunyi like pun tak berhenti dan Jin mendapatkan jumlah like yang tak terbatas. Sang dewa penulis webtoon tersebut tersenyum lalu ia berkata, kalau begitu cobalah. Lalu dengan sebuah sambaran petir ia pun mengirim Jin ke dunia webtoon yang ia buat. Panel pun kembali ke pertarungan antara Dean dan Nagi. Setelah Nagi menebas lengan Dean menggunakan Combustion Sword, komentator memberitahu kalau Dean tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dengan demikian Nagi dinyatakan sebagai pemenang. Lalu terlihat percakapan antara pria memakai helm Viking dan wanita berambut kuning. Si pria itu berkata pada akhirnya kali ini sama saja, tidak ada yang berubah. Lalu wanita berambut kuning itu menjawab apa yang kau katakan. Kalau perubahan itu ada karena Dean berhasil menerobos Absolute Domain milik Nagi. Si pria itu kembali berkata, lalu apa artinya itu? Karena Dean tetap kalah. Si wanita itu pun mengeluh berkata dasar pemula. Lalu dengan emosi mengatakan dengarkan ini baik-baik. Sejauh pertandingan ini berlangsung ini pertama kalinya seseorang berhasil menginjakkan kaki di Absolute Domain milik Nagi. Dan kau baru saja menyaksikan peristiwa bersejarah dengan matamu sendiri. Karena sebelum itu tidak ada yang berhasil sekalipun tentu saja. Karena dia adalah Nagi sang player peringkat pertama. Lalu si wanita itu dengan semangat mengatakan, pertahanan tak tergoyahkan yang tak bisa ditembus oleh siapapun. Itu adalah Absolute Domain, yang merupakan kekuatan spesial dari Nagi. Lalu tiba-tiba sebuah sambaran petir menghujam tepat di hadapan Nagi dan kumpulan asap menyelimuti seluruh arena. Kemudian dengan wajah yang terkejut pria yang memakai helm Viking itu berkata, kau bilang ini pertama kalinya Absolute Domain berhasil ditembuskan. Lalu ia menunjuk ke arena dan berkata, lihatlah Absolute Domain diterobos seseorang. Seketika komentator pun berkata kepada penonton telah terjadi hal yang mencengangkan. Seorang pemuda yang tidak diketahui identitasnya muncul di hadapan Nagi sang player peringkat pertama yang tak terkalahkan. Bahkan dia berada dalam domain absolut milik Nagi. Dean yang melihat itu tepat di hadapannya tak percaya. Bahkan dia merupakan player peringkat kedua, nyaris tidak bisa melakukannya, tapi pria itu bisa menerobosnya dalam sekejap saja. Jin yang terlihat berdiri dengan gagahnya di hadapan Nagi, namun sebenarnya ia ketakutan karena tiba-tiba dirinya sudah berpindah ke tempat lain. Nagi pun bingung dan bertanya, siapa sebenarnya pria yang berdiri tepat di hadapannya saat ini? Ketika melihat Nagi, Jin pun teringat wanita itu adalah karakter dari webtoon player yang ia baca. Dan tersenyum licik membuat Nagi penasaran siapa sebenarnya Jin, karena ia berpikir ini hanyalah mimpi. Jin pun berjalan mendekati Nagi dan Nagi memperingatkan Jin untuk tidak bergerak jika tidak ingin ditebas. Namun bukannya takut, Jin justru balik menantang Nagi. Dan seketika angin berhembus kencang ketika Nagi mengaktifkan kekuatan wilayah absolutnya dengan jangkauan yang lebih luas untuk pertama kalinya. Sontak membuat seluruh penonton di arena merasa merinding. Bahkan Dean sekalipun tak percaya seberapa besar kekuatan Nagi, dan ini adalah kekuatan wilayah absolut yang sebenarnya.
Namun berbeda halnya dengan Hyeosol Jin yang berdiri dengan bengong dan tampak biasa-biasa saja, bahkan dengan kocak menikmatinya karena merasa udara menjadi sejuk. Kemudian Nagi pun memperingatkan Hyeosol Jin untuk mundur dan jika tidak, berarti dia menerima tantangan dari Hyeosol Jin. Nagi pun tanpa ragu mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan ke Hyeosol Jin. Hal itu membuat Daehan kaget dan berpikir seberapa kuat Hyeosol Jin sampai-sampai Nagi melakukan itu. Di sisi lain, Hyeosol Jin justru ketakutan karena melihat pedang dari Nagi dan berpikir walaupun ini mimpi, namun pedang itu tetapi dia teringat saat menjadi pecundang di sekolahnya dan tak ingin mengulang hal yang sama. Hyeosol Jin pun memberanikan dirinya untuk maju menyerang Nagi karena dia berpikir ini hanyalah mimpi dan merasa dirinya hebat dan yakin dialah yang akan menang melawan Nagi. Hyeosol Jin pun maju menyerang Nagi dengan sekuat tenaga. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat pedang Nagi tepat di hadapannya dan menyangka Nagi hanya ingin pamer dan menakutinya. Namun ternyata seketika tubuhnya sudah terbelah dua dengan tebasan tanpa kasat mata Nagi. Sang dewa yang menyaksikan itu sudah berakhir berkata ini tidak seru dan apa yang dilakukan Hyeosol Jin tidak sesuai dengan perkataannya di komentar saat itu. Tetapi dia pun tersenyum dan berkata, aku tidak bisa terima semua ini berakhir seperti ini. Bukankah begitu Hyeosol Jin? Shin pun memperlihatkan Hyeosol Jin yang berpikir apakah dia sudah mati dan semua ini sudah berakhir. Tetapi tiba-tiba tubuhnya berpindah ke suatu tempat. Terlihat seorang wanita yang mencoba membangunkan Hyeosol Jin dan ketika terbangun, Hyeosol Jin kaget siapakah wanita di depannya saat ini. Sambil menatap wanita itu, Hyeosol Jin bertanya dirinya berada di mana saat ini. Namun pertanyaan itu justru membuat wanita itu kesal dan menggunakan sihir api untuk mencekram leher Hyeosol Jin dan mengangkatnya ke udara hingga membuat ia sulit bernapas dan merontak kesakitan. Dia kesal karena sudah memaafkan Hyeosol Jin ketika menatapnya tanpa izin. Tapi Hyeosol Jin berani bertanya padanya dan menganggap Hyeosol Jin menantangnya untuk bertarung. Dia pun berniat untuk melenyapkan Hyeosol Jin. Namun tiba-tiba seseorang datang menghentikannya kemudian merubahnya menjadi sebuah pedang dan meminta maaf sambil berkata dia lahir belum lama ini, senang bertemu denganmu. Lalu memperkenalkan dirinya, aku Arthur, dewa dari dunia ini. Lalu jiwa wanita yang berada dalam pedang itu meminta maaf kepada Dewa Arthur dan berkata Hyeosol Jin lah yang memulainya. Lalu Dewa Arthur memintanya untuk diam dan ia melihat ke arah Hyeosol Jin yang masih seakan tak percaya di depannya adalah seorang dewa. Kemudian Dewa Arthur mencapkan pedangnya tepat di hadapan Hyeosol Jin. Hal itu membuatnya ketakutan dan meminta maaf agar diberi ampun. Lalu Dewa Arthur berkata, sepertinya kau belum memahami situasi sekarang. Baiklah, akan aku jelaskan semudah mungkin agar kau paham. Kemudian sambil mengulurkan tangannya, Dewa Arthur berkata, Hyeosol Jin, kau sudah aku pilih, jadilah player. Mendengar itu, Hyeosol Jin menjadi bingung dan berkata, apa itu player? Bukankah itu hanya judul webtoon? Lalu dengan satu suntikan jari, Dewa Arthur pun menunjukkan sebuah kastil yang disebut Kastil Langit Terrarium. Ini adalah kastil impian yang dipenuhi dengan harta dan emas serta kebanggaan akan kemenangan. Dan mereka yang menaiki menara tersebut kami menyebutnya player. Hyeosol Jin semakin kaget mendengar kata player. Dewa Arthur menyebut nama Daehan, lalu Nage dan akhirnya kau Hyeosol Jin. Namun itu justru membuat Hyeosol Jin semakin kaget dan mengoceh kepada Dewa Arthur. Kenapa harus dia juga dan ini terlalu tidak masuk akal. Karena bagaimana dia menghadapi kedua monster seperti mereka dan tidak ada alasan baginya melakukan itu. Namun Dewa Arthur dengan santai menjawab karena Hyeosol Jin sudah berjanji di depan semua orang. Hyeosol Jin semakin bingung apa maksud semua ini. Lalu Dewa Arthur berkata, karena komentar itu kau bilang ingin menghancurkan Nagi. Pertama-tama kau harus menjadi seorang player karena Nagi sekarang berada di Kastil Langit Terrarium. Hyeosol Jin semakin shock dan berkata hanya karena komentar rendahan seperti itu. Dewa Arthur mengerahkan pedangnya ke Hyeosol Jin dengan hawa membunuh. Lalu ia berkata itulah akibatnya jika menulis sesuatu yang buruk di kolom komentar. Namun ternyata Dewa Arthur hanya bercanda dan berkata, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Dan jika kau ingin kembali ke dunia nyata, itu adalah pilihanmu. Namun Hyeosol Jin mengingat dunia nyata yang dipenuhi orang-orang yang meremehkan dia. Sesaat hal itu membuat Hyeosol Jin menjadi tenang. Dia pun tersenyum dan berkata, Dewa Arthur, bukan maksudku Tuan Arthur.
Jika aku mengalahkan peringkat 1, apa yang aku dapatkan? Dewa Arthur pun tertawa dan berkata, apapun itu. Kesepakatan pun terjadi antara Dewa Arthur dan Hyoseoljin. Kemudian ia membuat sebuah lingkaran dan akan mengirim Hyoseoljin ke menara. Lalu Dewa Arthur memperingatkan terakhir kali dia sudah menolong Hyoseoljin dan tidak bisa melakukannya lagi karena dia akan terkena masalah jika melakukannya. Jadi Hyoseoljin harus berhati-hati. Dewa Arthur yang sudah bersiap memulai teleportnya, namun tiba-tiba Hyoseoljin meminta untuk berhenti dan mengeluh meminta untuk memberikannya sesuatu. Dewa Arthur berkata dia tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada Hyoseoljin. Lalu pedang yang bersih jiwa wanita itu berubah kembali menjadi bentuk manusia dan dengan kesal berkata dia sudah muak mendengar semua bualan ini. Lalu berkata ke Hyoseoljin, kau pikir dewa adalah temanmu? Setidaknya berilah sedikit hormat. Apakah kau paham? Hyoseoljin merasakan sensasi yang sama seperti sikap dingin teman sekelasnya, lalu memungkuk meminta maaf kepada wanita itu. Dewa Arthur yang melihat hal itu hanya tertawa lalu berkata, baiklah, sudah aku putuskan, pergilah bersamanya. Wanita itu menjadi syok mendengarnya, lalu dia berkata tidak ingin pergi dengan pria bodoh seperti Hyoseoljin. Namun Dewa Arthur hanya tersenyum dan berkata, semua sudah aku putuskan, lalu mendorong wanita itu masuk ke dalam lingkaran bersama Hyoseoljin. Wanita itu pun menangis sambil memanggil Dewa Arthur. Kemudian Dewa Arthur memperkenalkan dia adalah Excalibur. Walaupun dia seperti itu, dia adalah pedang yang secara khusus kubuat dan aku yakin dia bisa menolongmu. Kemudian mereka berdua pun dipindahkan ke suatu tempat. Sampainya di sana, penampilan Excalibur berubah menjadi seorang anak kecil. Itu membuatnya sangat syok dan menyalahkan semua ini adalah salah Hyoseoljin. Hyoseoljin pun sama kagetnya dan bertanya, apakah benar kau Excalibur? Hal itu membuat Excalibur semakin kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada Hyoseoljin. Dan ternyata Dewa Arthur tidak mengirim mereka ke tempat acak, melainkan dia menyiapkan tutorial quest untuk mereka berdua. Setelah itu Hyoseoljin melihat ke sebuah tempat seperti bangunan yang tidak terawat dan menanyakan kepada Excalibur mereka sekarang berada di mana. Excalibur pun menjawab itu tidak penting dan hanya mengeluh karena penampilannya seperti sekarang. Dan ia tidak menyadari muncul seseorang yang bertubuh besar menggunakan kepala serigala tepat di belakangnya. Hyoseoljin yang melihat itu kaget dan hanya terdiam. Dan Excalibur mengira Hyoseoljin mengabaikannya. Lalu pria yang memakai kepala serigala mengepalkan tangannya bersiap untuk menyerang Excalibur. Lalu Hyoseoljin berteriak memperingatkan Excalibur sehingga ia mampu melompat menghindari serangan dari pria itu. Lalu pria itu mencoba memberikan serangan pukulan secara beruntun yang hampir saja mengenai Excalibur. Namun sekali lagi Excalibur berhasil menghindarinya dan kembali ke tempat Hyoseoljin. Pria itu pun kesal dan berkata, dasar tikus kecil. Lalu Hyoseoljin bertanya apakah Excalibur baik-baik saja. Excalibur menjawab dia hanya terkejut orang itu muncul dari belakang. Hyoseoljin pun bertanya siapa pria itu sebenarnya dan kenapa menyerang mereka. Namun pria itu justru menanyakan balik siapa sebenarnya mereka berdua karena saat ini sudah berada di tengah markas milik mereka. Dan ternyata mereka adalah komplotan pencuri yang bernama Red Hood. Dan pria yang memakai kepala serigala itu bernama Red Wolf. Kelas Monk, status sebagai seorang player. Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk menangkap Excalibur terlebih dahulu. Lalu mereka pun menyerang secara berkelompok. Hyoseoljin yang tidak tahu harus melakukan apa bertanya kepada Excalibur. Hal itu kembali lagi membuat Excalibur kesal dan inilah yang membuatnya membenci dunia manusia. Lalu Excalibur menyuruh Hyoseoljin memegangnya erat, kemudian tubuhnya melebur menjadi api dan berubah menjadi sebuah pedang. Hyoseoljin yang memegang pedang dengan kobaran api pun berkata, dengan ini kita bisa menang. Para bandit yang ingin menyerang Excalibur pun terkejut karena dia sudah berubah menjadi sebuah pedang. Lalu Red Wolf pun mengatakan itu adalah senjata ego. Kemudian setelah itu dia terkejut ketika kembali melihat ke arah Hyoseoljin. Ternyata pedang yang sesaat terlihat dipenuhi dengan kekuatan api itu tiba-tiba sekarang hanya menjadi sepenggal pedang biasa. Dewa Arthur yang menyaksikan itu hanya tertawa dan Hyoseoljin terlihat gemetaran memegangnya dan berkata tamatlah riwayat mereka. Lalu Dewa Arthur pun menjelaskan, Excalibur, dia adalah Ego Sword. Dia adalah sebuah pedang yang memiliki jiwa dan mempunyai potensi yang tak terbatas. Pedang legendaris yang tumbuh bersama masternya. Itu artinya sekarang dia tidak memiliki kekuatan apapun. Excalibur dalam jiwa pedang itu pun berteriak tak percaya apa-apaan ini.
Lalu muncul status nama Excalibur kelas Ego Sword rank terendah. Excalibur yang terlihat shock karena merasa ini adalah pengalaman terburuk berubah menjadi sebuah pedang yang tak berguna, berkata dia ingin pulang. Hyosol Jin pun tak tahu harus berbuat apa. Lalu Red Wolf yang mengira mereka kuat berkata mereka hanyalah sampah dan meminta ganti rugi karena telah menghancurkan markas mereka. Para bandit bawahan Red Wolf berkata kepada Hyosol Jin kalau kaki dan tangan saja tidak cukup. Mereka menginginkan bola mata Hyosol Jin dan itu membuatnya semakin ketakutan dan memikirkan cara untuk kabur. Namun Excalibur yang mendengarkan itu menjadi kesal dan berjalan ke arah mereka sambil mengeluarkan kobaran api yang besar yang mengelilinginya. Lalu berkata, apakah kalian sudah gila menyamakan levelnya dengan si bodoh Hyosol Jin? Para bandit itu menjadi ketakutan melihat kekuatan yang besar meluap-meluap yang dimiliki oleh Excalibur dan menanyakan apakah Excalibur seorang ranker. Bahkan pemimpin mereka yang bernama Red Wolf pun tidak mengetahui kekuatan apa itu sebenarnya. Dan seorang bawahannya menyarankan kepada Red Wolf agar mereka kabur dari sini. Lalu Excalibur yang mendengar itu pun berkata, kalian takkan bisa kabur. Ini akan menjadi kuburan kalian, sambil tertawa kegirangan. Arthur yang melihat itu berkata, dasar bocah sialan, dia masih menyimpan sedikit kekuatanku. Lalu Excalibur yang ingin menyerang dengan kekuatan sihir api tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Arthur dan seketika api itu menjadi padam. Excalibur pun menjadi panik karena tidak bisa mengeluarkan sihir api tersebut, lalu menjadi salah tingkah. Kemudian Red Wolf memerintahkan bawahannya untuk membunuh mereka. Sementara itu Hyosol Jin mengambil kesempatan dari kekuatan tadi untuk menjauh dan mencoba kabur. Hyosol Jin sempat melihat ke arah Excalibur untuk menolongnya, namun ia ketakutan melihat tatapan mata Red Wolf dan kabur meninggalkan Excalibur. Excalibur yang tidak sadar berteriak meminta Hyosol Jin untuk membantunya. Namun ketika melihat ke belakang ternyata Hyosol Jin sudah menghilang dan berkata, dasar Hyosol Jin sialan. Sambil berlari Hyosol Jin berkata dalam hatinya, bagaimana dia bisa bertarung melawan orang seperti itu. Dia bahkan merasa menjadi penghalang untuk Excalibur. Tiba-tiba dia mendengar suasana yang ramai tadi menjadi sepi dan berpikir apakah Excalibur sudah kalah. Lalu dia tidak sadar, ternyata dia tersandung sebuah batu lalu terjatuh. Kemudian kesal karena dia hanya bisa lari dari kenyataan dan berkata dia hanya seorang siswa SMA biasa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun seperti ada sebuah bayangan hitam di hatinya yang berkata, Hyosol Jin, apakah kau ingin melarikan diri lagi? Dasar menyedihkan. Itu membuat Hyosol Jin sedikit tersadar. Lalu Shin kembali memperlihatkan Excalibur yang sudah dihajar hingga tak berdaya oleh Red Wolf dan kelompoknya. Lalu Red Wolf memamerkan kekuatan otot-ototnya di depan Excalibur dan berkata, kau sungguh lemah. Lalu ia pun bersiap kembali menyerang Excalibur dengan tinjunya. Excalibur yang sudah tidak berdaya berpikir serangan itu akan mengenainya. Namun tiba-tiba Hyosol Jin datang di hadapan Excalibur menerima pukulan itu hingga terlempar sambil melindungi Excalibur. Hal itu membuat Red Wolf terkejut, bahkan Excalibur juga. Dan Excalibur pun bertanya kepada Hyosol Jin kenapa dirinya kembali. Harusnya dia terus lari dan kabur. Lalu dengan kesal dia berkata dia tidak butuh bantuan Hyosol Jin. Kemudian sambil memegang tubuh Excalibur, Hyosol Jin menangis dan berkata, apakah orang bodoh sepertinya tidak boleh melakukan seperti ini? Mendengar itu Excalibur menjadi terkejut dan seketika tersenyum lalu berkata, aku tidak bisa mengatakan kau tidak bisa. Lalu menyuruh Hyosol Jin berdiri dan dia akan membantunya. Kemudian Excalibur mengulurkan tangannya lalu berkata, bagaimana kalau kita mencobanya walau sekali Hyosol Jin? Dan ini adalah pertama kalinya Excalibur memanggil nama Hyosol Jin. Hal itu membuat Hyosol Jin mulai bangkit lalu menggenggam tangan Excalibur. Excalibur pun terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Arthur yang melihat itu berkata sambil tersenyum, kalian lulus. Seketika kilatan petir menyambar di depan Red Wolf. Terlihat sebuah kekuatan yang memancarkan cahaya yang begitu terang. Melihat itu Red Wolf kaget dan tak percaya dengan kekuatan yang dilihatnya saat ini dan menganggap kekuatan ini bahkan setara dengan player peringkat pertama Nagi atau bahkan jauh lebih kuat. Terlihat Hyosol Jin yang berdiri dengan sangat keren memegang Ego Sword dengan kilatan petir yang menyelimutinya. Lalu berkata, ayo kita mulai. Dan sesuatu yang harus kukalahkan terlebih dahulu adalah sisi lemahku. Setelah itu Excalibur yang sudah menjadi Ego Sword mengatakan dia hanya ingin membagikan setengah kekuatan miliknya. Namun Hyosol Jin justru mengambil semua kekuatan dewa yang ia miliki. Kemudian Red Wolf semakin kesal karena tidak menyukai seseorang yang membuat keributan lalu memakai senjata untuk melawannya.
Ia pun mengencangkan ototnya lalu menarik napas dalam-dalam sambil mengepalkan tangannya, kemudian meninju ke tanah sampai terdengar suara ledakan. Lalu dia mengambil sebongkah batu yang berukuran sangat besar dan berkata kepada Hyoseoljin, "Dasar sampah, lebih baik kau tertimpa batu ini." Lalu ia pun melemparnya ke arah Hyoseoljin dan mengira Hyoseoljin akan dikalahkan dengan itu. Namun hanya dengan sekali tebasan Hyoseoljin mampu menghancurkannya, sekaligus mengenai seluruh kelompok Retut hingga tak sadarkan diri. Akhirnya kelompok Retut berhasil dikalahkan. Bersama dengan itu Hyoseoljin ikut tumbang karena kehabisan tenaga. Kemudian muncul status nama Hyoseoljin, kelas student, peringkat terendah. Arthur yang menyaksikan itu hanya tertawa karena menikmati tontonan tersebut. Lalu ia berkata, "Seluruh kandidat yang kusiapkan sudah terkumpul. Akhirnya waktu sudah berjalan di dunia yang aku ciptakan." Kemudian panel pun berpindah. Terlihat seorang pak tua bernama Depal Gao Wilius II, berumur 86 tahun, yang bekerja sebagai kusir gerobak Mokiko. Mokiko adalah hewan putih berbulu tebal yang mempunyai spesialiti keimutan. Pak tua itu sejenak berhenti karena menyikat Mokikonya. Lalu ia mendengar suara yang berkata, "Hei Pak tua, beri kami tumpangan." Pak tua itu pun menjadi kaget dan ketakutan. Lalu ternyata itu adalah Excalibur yang keluar dari dalam hutan memakai penutup kepala serigala milik Red Wolf sambil menyeret Hyoseoljin yang sudah tak sadarkan diri. Karena ketakutan, Pak tua itu membiarkan mereka berdua untuk menumpang. Namun ia tidak menyukai Excalibur karena sikapnya yang begitu kasar terhadap orang yang lebih tua. Setelah itu Excalibur mencoba membangunkan Hyoseoljin yang sedang tak sadarkan diri dengan paksa. Lalu ketika Hyoseoljin terbangun, ia bertanya bagaimana dia menggunakan kekuatan dewa saat mengalahkan Red Wolf. Namun Hyoseoljin bahkan tak ingat apapun setelah menggenggam tangan Excalibur. Excalibur pun berpikir apa itu kebetulan saja. Namun Hyoseoljin bahkan tidak membunuh satupun anggota Red Hood, bahkan dengan sempurna mengendalikan kekuatan dewa. Hyoseoljin tiba-tiba mengatakan dia ingat sesuatu, dan itu adalah ucapan terima kasih kepada Excalibur karena telah mempercayainya. Mendengar itu, Excalibur terdiam. Kemudian Hyoseoljin menyebut nama Excalibur dengan terbata-bata. Hal itu membuat Excalibur kesal kemudian memukul kembali Hyoseoljin. Tak lama setelah itu mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Gerbang Desa. Terlihat sebuah bangunan tinggi yang menjulang ke langit.